kami tidak akan ragu-ragu bertindak. Siapa yang bandel, siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Mulai menunjukkan taringnya, Prabowo bakal tendang menteri yang bikin rakyat susah. Tebak siapa menteri yang dimaksud. Jadi kalau para pembantunya, menteri, wakil menteri, dan kepala badan, mereka itu tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi. Saatnya Prabowo membuktikan bagaimana ultimatum politiknya saat sambutan di acara NU itu bisa dilaksanakan. Prabowo punya segala-galanya di negara ini. Prabowo itu punya dukungan politik yang berlimpah. Bangsa ini tidak kekurangan stok kader-kader terbaik bangsa di semua bidang untuk dijadikan sebagai pembantu bagi Prabowo. Tentu untuk mewujudkan bagaimana visi misi Prabowo terkait dengan Indonesia Emas. Bapak sebut akan dibersihkan setelah 100 hari kerja. Maksudnya ada reshuffle atau gimana sih, Pak? Bahasa Indonesia kan jelas kan? Diartikan sendiri aja ya, Pak? Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat. Tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri hari ulang tahun NU yang ke-102 jelas mengindikasikan bahwa Prabowo Subianto itu akan menindak tegas siapapun para pembantu dan orang-orang di sekitarnya jika tidak bekerja untuk rakyat dan bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi. Sangat terang benderang Prabowo mengatakan bahwa di 100 hari pertama mungkin Prabowo masih baik-baik saja ke mereka. Di 100 hari pertama kinerja mungkin masih hanya sebatas diperingati dan di-warning. Tapi per hari ini sekira terang benderang pernyataan Prabowo Subianto itu adalah sebagai salah satu bentuk ultimatum politik. Bukan tidak mungkin para menteri, kepala badan, kemudian orang-orang yang ada di sekitar Prabowo Subianto itu di kemudian hari akan dilakukan sebuah tindakan-tindakan tegas seperti reshuffle politik dan pergantian kabinet. Kata Prabowo, kalau mereka itu bandel, kalau mereka itu dablek, maka mereka itu akan ditindak. Saya kira ini adalah satu pesan politik yang cukup tegas dan sebenarnya cukup ditunggu oleh publik. Kira-kira Prabowo Subianto itu kapan akan melakukan reshuffle kepada para pembantunya yang memang kalau kita hitung rata-rata secara umum, sejak Prabowo dilantik menjadi presiden, sudah begitu banyak para pembantu Prabowo itu yang melakukan blunder dan kesalahan-kesalahan yang justru menyusahkan rakyat. Tentu yang teranyar adalah soal kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg yang awalnya itu diharamkan para pengecer untuk berjualan, yang mengakibatkan seluruh rakyat Indonesia itu kesulitan dan bahkan ada yang meninggal hanya gara-gara itu. Bahkan persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang per hari ini kan kita bisa melihat betul ada pembongkaran, betul ada misalnya soal hak guna bangunan yang kemudian dicabut, tapi kan sebenarnya soal bagaimana aktor utama yang dinilai paling bersalah dalam konteks ini itu juga tidak bisa diungkap sebagai sebuah tindakan-tindakan yang dinilai melanggar hukum. Inilah yang sepertinya membuat betapa apapun yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam konteks ini memang sebagai satu sinyal politik bahwa Prabowo itu bukan tidak mungkin akan melakukan reshuffle politik dalam waktu yang dekat ini. Itu yang saya kira menjadi sesuatu yang menarik. Nah, yang kedua, kalau kita mau hitung rata-rata secara umum sebenarnya, begitu banyak para pembantu dan orang-orang sekitar Prabowo itu yang sudah melakukan blunder-blunder politik. Dan itu terang benderang sejak awal Prabowo itu dilantik. Tinggal bagaimana implementasi bahwa pemecatan, tindakan tegas kepada para pembantunya ini akan dilakukan oleh Prabowo. Itulah yang saya kira ini sudah cukup bagi rakyat melihat bagaimana bulan madu politik antara Prabowo dengan para pendukungnya, antara Prabowo dengan partai-partai pengusungnya. Jadi ketika ada tindakan-tindakan yang merugikan bangsa dan negara, ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, maka Prabowo Subianto akan didukung secara total oleh seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan reshuffle dan pergantian, dan termasuk bahwa menindak tegas mereka-mereka yang kemudian jelas-jelas tidak pernah bekerja untuk bangsa dan negara. Yang menjadi tantangan dalam sebuah reshuffle kabinet itu kan sebenarnya menyangkut beberapa hal. Pertama adalah soal balas jasa politik. Karena kita tahu bahwa menteri-menteri kemudian kepala badan
ataupun misalnya wakil menteri yang kita lihat pada hari ini adalah sosok-sosok yang dinilai punya kontribusi terkait dengan kemenangan Prabowo Subianto ketika maju Pilpres 2024 yang lalu. Jadi tentu sangat menjadi polemik dan dikhawatirkan bahwa pernyataan Prabowo Subianto ini akan menjadi sesuatu yang agak sedikit problematis karena orang-orang yang saat ini menjadi pembantu Prabowo adalah mereka yang punya kontribusi terkait dengan bagaimana Prabowo Subianto memenangkan Pilpres beberapa waktu yang lalu. Nah, yang kedua, kita tahu juga bahwa kemenangan Prabowo adalah sebagai bentuk kerjasama politik dari berbagai pihak, dari berbagai kelompok, dari berbagai partai, dari berbagai kalangan-kalangan politik seperti para relawan. Nah, ini yang hal-hal yang seringkali menjadi penghambat bahwa persoalan jasa politik itu dikhawatirkan akan menjadi ganjalan bagi Prabowo untuk menindak tegas pada mereka yang sebenarnya jelas-jelas sudah terbukti melakukan tindakan-tindakan yang tidak pro dengan rakyat, telah menimbulkan keributan, sudah menimbulkan kekisruhan, dan membuat rakyat itu semakin sengsara. Tapi ala kulli hal, saat ini mestinya bulan madu politik antara Prabowo Subianto dengan para pendukungnya, bulan madu politik antara Prabowo Subianto dengan partai-partai pengusungnya, bulan madu politik Prabowo Subianto dengan orang per orang, pihak-pihak tertentu yang berkontribusi memenangkan Prabowo jadi presiden, mestinya harus diselesaikan. Karena bagi Prabowo, saya kira tak punya beban masa lalu. Prabowo sudah tidak punya hutang budi apapun kepada siapapun yang saat ini menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Yang menjadi hutang bagi Prabowo adalah hutang masa depan. Bagaimana mensejahterakan rakyat, kemiskinan bisa dihilangkan, keterbelakangan kemudian bisa diatasi, kemajuan bangsa dan negara menjadi sesuatu yang semakin realistis. Oleh karena itu, mestinya setelah pernyataannya yang menurut saya terang benderang dalam hari ulang tahun NU yang ke-102, di mana Prabowo akan menindak tegas para pembantunya, orang-orang di sekitarnya, kalau masih bandel dan dablek, ya harus diganti. Prabowo mestinya tutup mata. Nggak peduli dia itu adalah ketua umum partai, nggak peduli dia adalah titipan dari mantan presiden, tidak peduli dia itu adalah orang yang punya kontribusi terhadap pemenangan Prabowo misalnya waktu Pilpres. Kalau memang kinerjanya tidak perform, kalau kinerjanya itu selalu menyusahkan rakyat, selalu bikin blunder, justru merusak kredibilitas Prabowo sebagai presiden, saatnya diganti dan reshuffle. Karena itulah yang sepertinya sedang ditunggu oleh publik. Prabowo Subianto sebagai presiden yang berlatar belakang militer dan tentara, ketegasannya sebagai pemimpin tanpa kompromi kepada orang, kepada para pembantu-pembantu di sekitarnya, untuk segera direalisasikan. Saya kira 100 hari sudah menjadi masa lalu, 100 hari sudah bisa dilihat secara transparan bagaimana sejumlah orang, sejumlah pihak dan pembantu-pembantu Prabowo Subianto nyata-nyatanya sudah melakukan tindakan-tindakan politik yang kemudian jelas-jelas merugikan rakyat Indonesia. Pertanyaannya adalah, kapan kira-kira reshuffle politik itu akan segera dilakukan? Karena bagi saya, kinerja Prabowo Subianto melalui para pembantunya adalah pertaruhan sesungguhnya di 5 tahun yang akan datang. Karena sukses tidaknya Prabowo Subianto sebagai presiden yang dikenang, sebagai presiden yang dinilai punya legasi yang cukup bagus, terutama terkait dengan kesejahteraan ekonomi, terutama terkait dengan bagaimana kemiskinan dan pengangguran bisa diatasi, tentu adalah pertaruhan bagi Prabowo terletak para pembantunya. Jadi kalau para pembantunya, menteri, wakil menteri, dan kepala badan, mereka itu tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi, saatnya Prabowo membuktikan bagaimana ultimatum politiknya saat sambutan di acara NU itu bisa dilaksanakan. Prabowo punya segala-galanya di negara ini. Prabowo itu punya dukungan politik yang berlimpah. Bangsa ini tidak kekurangan stok kader-kader terbaik bangsa di semua bidang untuk dijadikan sebagai pembantu bagi Prabowo. Tentu untuk mewujudkan bagaimana visi misi Prabowo terkait dengan Indonesia Emas, terkait dengan bagaimana ketahanan energi, terkait dengan ketahanan pangan, terkait dengan bagaimana menghilangkan orang miskin, mengamputasi persoalan-persoalan stunting, itu bisa diwujudkan. Oleh karena itu, bagi saya, ketika kembali membahas terkait dengan pernyataan Prabowo Subianto dalam acara NU itu, tentu itu semacam intimidasi politik, semacam ancaman politik Prabowo kepada para pembantu dan orang-orang di sekitarnya, entah itu wamen, entah itu menteri, entah itu kepala badan, entah dia itu adalah ketua umum partai yang saat ini menjadi orang penting di kabinetnya Prabowo. Prabowo tidak akan main-main dengan itu semua. Meski pada saat yang bersamaan publik bertanya-tanya, semoga hutang budi politik, kerjasama politik dalam Pilpres tidak menjadi ganjalan dan penghalang bagi Prabowo untuk melakukan
reshuffle dan pergantian kepada menteri yang jelas-jelas tidak bisa bekerja sesuai dengan harapan. Apapun yang dilakukan oleh Prabowo, sepanjang keputusan politiknya adalah untuk bangsa dan negara, sepanjang keputusan politiknya itu digunakan untuk memperjuangkan rakyat di bawah, maka 100% seluruh rakyat Indonesia akan berada di belakang Prabowo. Tapi sebaliknya, kalau keputusan-keputusan politik Prabowo justru melukai perasaan rakyat, justru mengingkari nasib perjuangan masyarakat di bawah, bukan tidak mungkin resistensi, kritik, dan perlawanan secara perlahan akan bermunculan dari berbagai tempat. Saya kira di situ kita tunggu kira-kira kapan Prabowo Subianto akan menindak kepada orang-orang di sekitarnya, kepada para pembantunya yang diharapkan bekerja sesuai dengan rakyat, tapi mereka tidak bisa mewujudkannya. Kata kuncinya dua bagi Prabowo: bekerja untuk rakyat dan pemerintahan yang bersih. Kalau ada para pembantunya, entah itu aparat, entah itu para menteri, saatnya untuk ditindak dan diganti. Saya kira di situ salam politik syai'un pastinya mantap, semantap-mantapnya. Kesimpulan saya jelas, rezim Jokowi itu meninggalkan warisan yang sangat-sangat buruk bagi bangsa ini, dan ini menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Nah sekarang momentum yang terbaik, mumpung akhir bulan ini adalah 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, dievaluasi Pak. Kalau menteri-menteri ada yang melawan perintah Presiden secara terbuka di ruang publik, ini artinya ada masalah. Menteri yang bersangkutan ini loyal pada Presiden Prabowo atau loyal sama Presiden sebelumnya, karena terindikasi bahwa pemagaran laut-laut itu terkait dengan korporasi yang tersangkut dengan Presiden terdahulu. Sahabat Indonesia, ini presiden buruk. Seorang menteri berani melawan presiden. Ini presiden buruk. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo setelah menghadiri puncak Harlah Nahdlatul Ulama di Istana. Bagus, Pak Prabowo ini bagus. Walaupun saya tidak mau milih Pak Prabowo, tetapi saya sudah 2 kali dulu itu milih Pak Prabowo, bagus. Saran saya Pak ya, Bahlil itu pecat, Bahlil. Lagi siapa ya? Siapa tahu yang boleh dipecat lagi? Komen. Coba saudara-saudaraku se-Indonesia, mungkin ada saran lagi siapa menteri yang harus dipecat. Tapi kalau menurut saya ya si Bahlil itu perlu dipecat. Yang penting titipan Jokowi itu Mulyono pecat. Oke lah, sudah ya.